Shalom Elohim, Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom Elohim dan salam hormat kepada ketiga pribadi yang esa yang sudah bersama-sama kita di dunia ini. Roh Bapa Yahweh, Pak Eman Nahagu, Roh Tuhan Yesus Kristus, Roh Alfa dan Omega, Pangeran Ilahi, Pak Ditya Nugrahanto, Roh Kudus, Roh kebenaran yang dalam mempelainya tercantik, terelok, Malaikat Mary, Ratu Adil, Bunda Fehandani. Shalom Elohim pada anak-anak Tuhan, salam saksi-saksi Tuhan, bintang-bintang Tuhan dimanapun berada, mempelai-mempelainya, orang kudusnya, salam kasih, damai sukacita buat kita semuanya. Puji Tuhan Bapak Ibu, kembali saya mau bersaksi ya, untuk kesaksian mimpi juga ya Bapak Ibu. Pada tanggal 25 April kemarin saya bermimpi ya, di suatu ruangan keadaan seperti udah gelap ya Bapak Ibu. Saya sepertinya mau membersihkan badan seseorang ibu itu ya, tetap dan sepertinya membersihkan bagian mohon maaf pantatnya yang kotor gitu ya Bapak Ibu. Dan ada seseorang yang di sebelah saya mengatakan tidak usah dibantu orang itu karena dia bisa mengerjakannya sendiri, begitu katanya Bapak Ibu. Dan setelah itu saya kembali dibawa ke suatu ruangan gelap juga ya Bapak Ibu. Di situ saya melihat ada besi yang berlubang panjang gitu ya, besi yang berbentuk begini ada berlubang gitu ya, sebatang besi gitu ya Bapak Ibu. Di dalam besi itu saya melihat ada keluar tikus-tikus ya Bapak Ibu, yang sudah keluar tikus-tikus itu, ada beberapa tikus yang sudah nongol dari lubang besi itu. Dan di sebelah sebatang besi itu duduk seorang wanita gitu ya Bapak Ibu. Dia tidak melihat ada tikus-tikus itu keluar dari lubang itu ya, saya melihat. Dan kemudian saya melihat tikus itu, salah satu tikus itu ada di kepala wanita tersebut ya Bapak Ibu. Dan setelah itu saya mau memukul tikus itu, saya melihat di sekitar situ, di lantai situ ada sandal yang, terus saya mau ambil sandal itu, mau memukul tikus itu. Setelah itu saya terbangun ya Bapak Ibu. Dan setelah itu kita seperti biasa menanyakan kepada Tuhan apa arti mimpi tersebut ya Bapak Ibu. Dalam doa syafaat kita, Tuhan mengatakan bahwa mimpi yang pertama itu adalah tentang aktivitas orang-orang yang beraktivitas di luar, adalah tentang keadaan akhir zaman ini, karena hari mulai malam, keadaan malam itu semakin pekat dan semakin gelap, tanda akan adanya banyak bencana-bencana alam dan berganti hal, karena sudah keluar mereka roh-roh jahat itu ya, sudah keluar mereka tahu waktunya. Roh-roh jahat, roh setan itu, iblis itu ya sudah tahu sudah tahu waktunya dunia ini sudah berakhir, sudah di akhir zaman ya. Mereka waktunya sudah semakin singkat. Iblis itu juga keluar untuk mempengaruhi anak-anak Tuhan dan orang-orang dunia. Lebih lagi, iblis tahu waktunya sudah sangat dekat, mereka menjala jiwa-jiwa untuk dibawa ke neraka. Itu ya penjelasannya Bapak Ibu. Terus gambaran dari orang-orang yang melakukan dosa dan tidak mau bertobat, mereka membiarkan mereka dalam lingkaran kedagingan. Mereka mencintai hal-hal yang najis, mencintai hal-hal yang tidak baik, yaitu gambaran dari pantat yang kotor itu ya Bapak Ibu, gambaran dari hal yang najis, yang menjijikan. Sudah berkali-kali orang ini mendengar firman dan tidak mau bertobat. Itu penjelasan Tuhan, dan masih berkubang di dalam kenajisannya. Ia tahu yang benar dan baik, tapi tidak mau melakukan, karena itu dikatakan ia bisa melakukannya sendiri kalau ia mau, tidak usah dibantu. Itu ada suara yang mengatakan seperti itu, nggak usah dibantu Bapak Ibu ya. Juga banyak orang-orang yang mualaf dari iman Kristen, yang memiliki iman yang dangkal, berpindah keyakinan karena banyak hal yang mereka inginkan. Hidup lebih baik dan hidup lebih senang daripada menjadi anakku, Tuhan Yesus berkata. Dengan memikul salib, mereka melemparkan salib itu dan mereka menjadi mualaf. Mereka itu tidak usah didoakan untuk maksud dari mimpimu itu.
pesan dari mimpi itu ya Bapak Ibu. Mereka itu tahu dan sadar betul bahwa mereka itu salah. Mereka keluar daripada kasih karuniaku dan mereka juga tetap hidup seperti manusia dunia pada umumnya. Sebab itu mereka ini tidak bisa dibantu di dalam doa. Tidak bisa dibantu di dalam hal apapun karena mereka tahu benar firmanku dan tidak mau bertobat, dan mereka itu bisa bertobat kalau mereka punya keinginan. Diberikan kehendak bebas untuk memilih yang baik dan yang benar, untuk memilih salib atau memilih dunia ini, untuk memilih kesenangan dunia atau melepaskan kesenangan dunia. Mereka tidak mampu melepaskan kedagingan mereka. Kalau mereka bisa kalau mereka mau ya, tapi mereka tidak mau. Mereka tidak mau melepaskan kedagingan mereka. Itu penjelasan Tuhan akan mimpi yang pertama ya Bapak Ibu. Dan mimpi yang kedua tentang tikus itu, Tuhan juga mengatakan orang ini yang tahu persis kebenaran, masa depan kekekalan mereka, tahu persis masa kebenaran dan masa depan kekekalan mereka, tetapi mereka meremehkan. Mereka asik berkecimpung di tengah dunia ini, dan tikus-tikus itu bayangan dari roh-roh jahat yang ingin mencaplok wanita itu, yang adalah gambaran dari orang-orang fasik itu yang sudah dekat masa penghakiman itu. Sandal itu adalah gambaran dari wanita ini pada akhirnya akan sadar ketika tikus-tikus atau roh jahat itu mau mencaplok dia. Sandal itu adalah gambaran dari firman Allah yang mau mengenakan firman Allah untuk mengusir roh jahat itu. Ia sadar dan mau menerima kembali apa yang ia inginkan, keselamatan itu. Tapi pada saat itu waktunya sudah mau habis, dan ia sudah sadarkan hal itu. Ia mau menggunakan firman Allah, firmanku itu, untuk bisa mengusir roh jahat. Karena sandal bayangan dari keperlengkapan senjata Allah, yaitu sepatu atau sandal yang bisa untuk mengalahkan si jahat. Jadi orang-orang yang di dalam aku itu harus selalu mengenakan perlengkapan senjata Allah agar tidak kelihatan semua tubuhnya. Jangan ia hidup menyepelekan firmanku itu, karena ia masih punya rasa takut sedikit kepadaku dan orang ini masih punya rasa takut sedikit kepadaku sampai ia mau ikut di dalam peperangan ini, karena tadinya ia meremehkan firman Allah itu. Wanita ini aku juga menghajarnya dengan keras agar dia sadar, dan akhirnya ia sadar ketika roh-roh yang mengintip dia sudah sampai di kepalanya. Ia sudah merasakan kesakitan, merasakan sakit penyakit, dan sudah dipepet olehku. Diambil semua uangnya, apa yang ia banggakan, bahkan orang-orang yang dia kasihi, baru ia sadar. Orang seperti ini harus sudah sadar sebelum semuanya hilang. Seharusnya sudah sadar sebelum semuanya hilang. Sebelum roh jahat itu sudah ingin mencaplok dia. Itulah arti mimpi anakku. Ya, itu ya penjelasan Tuhan Bapak Ibu. Dan juga hari berikutnya itu saya juga ada mimpi singkat ya Bapak Ibu. Saya melihat di satu gedung, saya berada di gedung tingkat yang ini atas ya. Saya mau turun gitu ya Bapak Ibu, tetapi tidak bisa turun. Saya tidak ada tangga buat turun, dan tempat gedung itu, di tempat yang tadinya buat turun itu dipenuhi dengan sampah-sampah gitu ya Bapak Ibu. Tidak bisa turun ke bawah gitu ya Bapak Ibu. Dan Tuhan menjelaskan kepada kita bahwa artinya ketika kita masih bergaul dengan mereka, orang-orang dunia 66 ini, kita boleh bergaul, kita masih bisa bergaul dengan dunia 666 ini, tetapi tidak boleh bergaul akrab atau tidak bisa terlalu akrab dengan mereka gitu ya, karena mereka itu sudah bentuk segala macam binatang dan roh jahat. Sebab itu ditunjukkan tidak bisa turun lagi ke bawah, tidak ada lagi tangga, karena mereka jahat semata-mata, ingin menghancurkan anak-anak Tuhan dan mau melihat mereka mati.
maksudnya melihat anak-anak Tuhan mati menuju kebinasaan itu ya Bapak Ibu. Karena orang-orang ini sudah dipakai roh jahat itu ya, sudah dipakai iblis tubuhnya, sampah-sampah atau kotoran-kotoran yang harus dijauhi untuk kebaikan mereka sendiri. Nah, itu penjelasan Tuhan Bapak Ibu. Inilah mimpi dari saya dan penjelasan Tuhan untuk hari ini, kiranya memberkati kita semua. Terima kasih, tetap kuat dan semangat untuk menjaga iman kita di akhir zaman ini, agar kita tidak menjadi santapan si jahat dan kita tidak dipakai oleh kuasa kegelapan itu. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Elohim, Shalom Elohim, Shalom Elohim.